Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, kita lanjut aja ya, langsung lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai penyimpangan sosial. Kalau di slide sebelumnya kita bahas tentang ciri-cirinya ya, ciri-ciri perilaku menyimpang yang dari A sampai F tersebut sudah kita bahas dan ada tugasnya. Saya asumsikan kalian sudah menjawabnya. Lalu sekarang kita akan mulai pertemuan kali ini dengan menganalisis dulu ya. Silakan nanti kalian tulis jawabannya di Google Classroom sesuai dengan perintah yang saya berikan, gitu ya. Soalnya seperti ini ya, kriminalitas adalah perilaku yang merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain dan melanggar hukum, norma sosial dan norma agama. Sebagai contoh, mencuri, menculik, membunuh dan yang lainnya. Namun, jika perilaku kriminalitas di atas dilakukan dengan alasan ekonomi, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi perilaku menyimpang tersebut? Jadi, kalau ada sebuah tindakan kriminalitas yang didasarkan pada alasan ekonomi ya, contoh aja nih, contoh jika seorang ibu yang berusaha mencuri di sebuah toko tapi dia mencuri susu gitu ya, susu kemasan untuk menyusui anaknya, untuk memberikan makan kepada anaknya gitu ya, karena dia sudah tidak punya uang lagi atau tidak punya kemampuan untuk membeli susu formula tersebut gitu ya. Kira-kira solusi yang tepat untuk mengatasi perilaku menyimpang tersebut seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kriminalitas yang dilandaskan pada kebutuhan ekonomi, kira-kira gimana cara untuk mengatasi penyimpangan tersebut? Boleh kalian analisis dari berbagai macam sumber, boleh dari pikiran kalian sendiri, silakan gitu ya. Oke. Silakan dikerjakan ya di Google Classroom-nya sesuai dengan perintah yang saya cantumkan di Google Classroom tersebut. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu dibagi menjadi dua secara sifatnya ya. Ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Kita mulai dari penyimpangan primer dulu ya. Penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang sifatnya temporer atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Nih ya, temporer atau sementara. Artinya apa? Penyimpangan ini nggak selamanya dilakukan, nggak terus-menerus dilakukan, jadi hanya dilakukan di kondisi-kondisi tertentu dan hanya menguasai sebagian kecil dari kehidupan seorang, maksudnya nggak ngaruh-ngaruh banget gitu ya. Ciri-ciri penyimpangan primer adalah yang pertama bersifat sementara, yang kedua gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang tersebut, jadi sebagian besar kehidupannya si orang tersebut tidak menyimpang gitu ya. Dan yang ketiga, masyarakat masih mentolerir atau menerima penyimpangan tersebut. Nah, ini adalah contohnya ya, contohnya di bawah nih. Penyimpangan primer adalah contoh penyimpangan primer adalah siswa tidak mengenakan seragam yang lengkap saat upacara, siswa tidak mengerjakan tugas, siswa rambutnya gondrong dan segala macamnya ya. Jadi itu disebut sebagai penyimpangan primer. Kenapa? Karena biasanya hal tersebut tidak dilakukan terus-menerus oleh siswa tersebut dan masyarakat atau dalam hal ini sekolah masih bisa mentoleransi. Maksudnya mentoleransi ini bukan berarti udah sona masuk aja atau udah ini nggak ada tindak lanjutnya. Ada tindak lanjutnya atau ada bentuk sanksinya, tapi sanksinya ini hanya bersifat sementara gitu ya. Terus yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder itu adalah perbuatan yang dilakukan secara khas, memperlihatkan perilaku menyimpang dan saya ulang ya, penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan secara khas, nih ya, khas, memperlihatkan perilaku menyimpang dan secara umum dikenal sebagai orang yang menyimpang karena sering melakukan tindakan yang meresahkan orang lain. Jadi penyimpangan sekunder itu memiliki ciri khas tertentu dan sering dilakukan. Begitu ya. Adapun ciri-cirinya ada dua, yaitu gaya hidupnya. Yang pertama nih ya, gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang. Jadi si pelaku tersebut atau si orang tersebut gaya hidupnya adalah perilaku gaya hidup yang menyimpang. Terus yang kedua, masyarakat tidak bisa mentolerir, kebalikannya dari penyimpangan primer. Jadi masyarakat sudah resah atau sudah tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh orang tersebut gitu ya. Contohnya adalah semua bentuk tindakan kriminalitas tadi ya. Kita tahu definisi kriminalitas yang tadi dibahas menurut penyimpangan menurut MZ Lawang gitu ya. Semua bentuk tindakan kriminalitas adalah penyimpangan sekunder.
curanmor, perampokan, pembunuhan, gitu ya, pemalakan dan segala macamnya itu adalah bentuk penyimpangan sekunder yang terjadi di masyarakat, gitu ya. Dan masyarakat otomatis tidak menerimanya dan akan dihukum atau disanksi dengan sanksi yang sangat berat, gitu ya. Jadi bisa kelihatan ya perbedaannya antara penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Gitu, penyimpangan primer adalah sifatnya sementara. Primer sifatnya sementara, penyimpangan sekunder gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang atau dia sudah sering melakukannya dan tidak bisa tolerir, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika penyimpangan primer ini dilakukan terus-menerus? Contoh misalkan ini ya tadi, siswa tidak mengerjakan tugas. Siswa tidak mengerjakan tugas di sekolah sekali, oke, primer. Tapi gimana kalau 10 kali gitu ya? Gimana kalau 15 kali? Gimana kalau 20 kali gitu ya? Bagaimana bentuk penyimpangan primer yang dilakukan berulang-ulang? Apakah dia akan berubah menjadi sekunder? Nah, silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya pribadi, kolom komentar pribadi di Google Classroom. Apakah itu termasuk penyimpangan primer? Tetap penyimpangan primer atau penyimpangan berubah menjadi penyimpangan sekunder? Tuliskan alasannya ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ada dua tuh soalnya. Yang pertama analisis yang tadi ini, kalau ada orang melakukan penyimpangan atas dasar kebutuhan ekonomi, itu bagaimana cara solusi yang tepat untuk mengatasi perilaku penyimpangan tersebut. Yang kedua adalah jika penyimpangan primer dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang direpetisi oleh si pelaku tersebut, apakah dia berubah menjadi sekunder atau tetap menjadi primer? Tuliskan jawaban dan alasan kalian masing-masing ya. Oke, next, bentuk-bentuk penyimpangan sosial berdasarkan jumlah kelompoknya. Ya, ini mah gampang ya, penyimpangan kelompok dan penyimpangan individu. Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan secara rame-rame, lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang juga kelompok ya. Terus juga penyimpangan individu yang dilakukan oleh seseorang aja gitu ya. Ini mah gampang, bentuk-bentuk penyimpangan tersebut. Oke? Jadi ada 4 bentuk ya, secara sifatnya primer dan sekunder. Secara banyaknya atau secara jumlah ada penyimpangan kelompok dan penyimpangan individu gitu ya. Oke, saya kira cukup untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dijawab soal-soal yang muncul dalam video ini, karena ini akan menjadi bagian dari tugas yang harus kalian selesaikan gitu ya. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk yang menyaksikan.